Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Yamari, sahabat MHM, dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari Nasional episode ke-31 tanggal 16 Januari 2021. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Robinson Nainggolan, SEMSC. Beliau adalah sahabat lama Yamari. Sekarang menjabat sebagai Ketua Penasihat Rohani Gereja Pantekosta Sion Indonesia atau GPSI. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Harian Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia atau PGPI tahun 2008 sampai 2013. Ibadah online Yamari kali ini dipandu Evangelis Maria Tisitorus sebagai WL, didampingi Dr. Yusak Setiawan dan Pendeta Maria Novi. Kiranya seluruh acara berjalan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-31 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memfokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 2, 3, 6-9 yang berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, "Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku." Hanya karena dekat Allah saja kita merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Katakan hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku,
Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Sekalipun kita berbeda bahasa, suku, bangsa, dan gereja, tetapi kita adalah satu dalam keluarga Allah yang disatukan dalam kasih Kristus, sehingga kita menjadi saudara dalam Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, ku tak pandang dari suku. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Robinson Nengkulan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, yang mengerti pergumulan hidup dan isi hati kita. Apapun persoalan hidup yang kita hadapi saat ini, mari kita datang kepada Dia, karena hanya Dia Allah Bapa kita yang sanggup menjawab setiap seru doa kita. Haleluya. Katakan paksa kita. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan, haleluya.
sesuai dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan bangsa negara kita, maka hari ini saya tergerak membagikan firman Tuhan dengan tema bersiaplah untuk berkat Tuhan di masa-masa susah. Saya ulangi, bersiaplah untuk berkat Tuhan di masa-masa susah. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 18 41 sampai 46. Bukalah Alkitab saudara, bukalah HP saudara yang ada Alkitab di dalamnya, atau gadget apapun yang saya miliki untuk kita boleh baca sama-sama firman Tuhan. Saya akan baca 1 Raja-Raja 18 41 sampai 46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya atau pelayannya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai kau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Puji nama Tuhan. Saya mau beritahu dulu latar belakang firman Tuhan ini. Saudaraku, pada waktu itu umat Tuhan sedang mengalami masa-masa yang susah. Bayangkan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kalau Indonesia, jangankan 3,5 tahun, 6 bulan aja musim kemarau sudah banyak mengeluh. Banyak sawah-sawah yang kering, kehabisan air, susah mendapat air, khususnya di Jawa. Saya pernah membaca berita dan ditayangkan di televisi. Ini 3,5 tahun. Artinya apa? Sawah ladang tidak menghasilkan, ekonomi terpuruk. Bayangkan di dalam pasal 17 ada kisah tentang seorang janda di Sarfat yang hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Karena itu merupakan persediaan terakhir. Namun apa yang kita lihat, bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Ada pertolongan dan berkat Tuhan. Amin, saudara. Nah, coba kita lihat negara kita sekarang ini. Mari kita bandingkan. Kita juga sedang mengalami masa-masa yang susah. Akibat pandemi COVID-19 banyak masalah yang timbul, ya. Di seluruh dunia, saudara, sudah lebih 90 juta orang terinfeksi. Yang meninggal dunia sudah lebih dari 2 juta orang. Di Indonesia yang terinfeksi sudah lebih 830.000 orang. Dan yang meninggal sudah lebih dari 24.000 orang. Bahkan banyak tenaga medis, dokter, perawat dan sebagainya yang meninggal dunia, sudah sekitar 200-an orang katanya. Tapi kita lihat dampak yang lain adalah masalah ekonomi dan pekerjaan atau bisnis. PHK telah terjadi, katanya ada lebih 6,5 juta orang kena PHK. Pariwisata anjlok, penerbangan transportasi terpukul, banyak mal dan restoran yang sepi, bahkan ada yang tutup. Dan kita tahu pemerintah telah mengumumkan bahwa Indonesia mengalami resesi. Kenapa? Karena bukan hanya 6 bulan ekonomi kita mengalami penurunan yang negatif, tapi mulai April sampai Desember berturut-turut 9 bulan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi kita, minus. Nah, namun kita sebagai orang percaya yakin bersama Tuhan kita bisa mengalami berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Artinya apa? Tuhan sanggup memberkati kita jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin, saudaraku. Makanya sesuai dengan tema kita, bersiaplah untuk bersiaplah untuk berkat Tuhan di masa-masa susah. Namun sebelum saya lanjutkan,
Saya mau sharing dulu sebuah cerita yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Jadi katanya suatu hari ada seorang laki-laki yang dewasa lagi jalan-jalan di tepi pantai sambil menikmati pemandangan yang indah di pantai itu. Tiba-tiba dia melihat ada botol yang terdampar ke pantai. Botol kaca yang di dalamnya dia lihat ada gulungan kertas. Jadi dia tertarik. Dia ambil botol itu, dia buka tutupnya, dan diambil kertas gulung itu. Ternyata ada seperti peta yang katanya di titik tertentu, koordinat tertentu di dalam laut ada harta karun. Ya, dia pikir, apaan ini, zaman-zaman sekarang masa ada harta karun. Dia gulung kembali kertasnya, masukkan ke botol, dia lempar botol itu kembali ke laut. Saudaraku, kemudian setelah berlangsung berapa lama, ada lagi laki-laki yang lain yang melihat botol itu terombang-ambing dan oleh ombak makin mendekat ke pantai. Karena dia tertarik akan botol itu, dia masuk ke laut dan menjangkau dan mengambil botol itu. Kemudian dia lihat, ada peta. Setelah dia buka tutupnya, dia buka itu gulungan kertas dan menunjukkan di titik koordinat tertentu ada harta karun katanya. Jadi akhirnya dia coba menyewa perahu di situ dan pergilah ke kira-kira di mana harta karun itu ada. Dia lihat ke dalam laut, ya rada dalam juga, tapi dia coba. Dia terjun ke dalam laut, menyelam, tapi begitu dalam rupanya sampai dia sesak napas dan tidak sanggup lagi. Dia naik ke atas, saudaraku ya. Akhirnya kembali ke pantai dan dia bilang, percuma aja nih, ini bohong-bohongan. Kemudian dia ambil lagi itu gulungan kertas, dia masukkan ke botol, dia lempar lagi. Kemudian berapa lama ada lagi orang ketiga, seorang laki-laki, hal yang sama menemukan dan melihat juga ada peta itu setelah dia buka gulungan kertas yang ada dalam botol itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia juga menyewa perahu dan pergi ke titik koordinat di mana kira-kira harta karun itu ada. Dia juga menyelam, sama halnya seperti orang kedua. Akhirnya dia tahan karena dalam, dan dia kembali ke perahu dan akhirnya sampai kembali ke pantai. Tapi apa yang terjadi? Besoknya, saudaraku, dia kembali lagi, tapi sekarang dengan peralatan alat selam. Dia kembali menyewa perahu dan berlayar menuju titik koordinasi di mana kira-kira harta karun itu. Dan sekarang dia telah memakai semua alat perlengkapan menyelam dan dia menyelamlah, saudaraku. Sampai akhirnya pendek cerita, dia menemukan ada satu peti yang memang di dalamnya ada banyak berlian dan emas. Luar biasa. Sampai akhirnya dia bawa peti itu ke tempat yang sepi dan dia buka. Betul-betul ternyata memang ada harta karun, berlian yang bermacam-macam, yang banyak, serta emas yang banyak. Dia menjadi kaya raya oleh sebab itu. Apa artinya bagi kita? Saudaraku, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup menyediakan berkat bagi kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Jangan membuang kesempatan seperti orang pertama tadi. Jangan juga gampang menyerah seperti orang yang kedua. Tapi seperti orang ketiga, mari kita lengkapi diri kita, bertindak dan kerja sampai tuntas. Maka kita juga akan menikmati berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Bersiaplah untuk berkat Tuhan di masa-masa susah. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah sensitif atau peka terhadap apa yang sedang dan akan terjadi. Saya ulangi, baca ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bayangkan suasana pada waktu itu, gak ada tanda-tanda hujan. Kita tadi membaca bagaimana Elia menyuruh pelayannya, bujangnya untuk pergi ke atas gunung untuk melihat apakah ada tanda-tanda. Tidak ada. Tapi kita melihat bahwa Elia peka, dan Elia minta supaya Raja Ahab juga peka. Saudaraku, ini namanya kepekaan yang membawa berkat. Sama halnya dengan kita. Kita juga perlu peka atau sensitif dalam hidup ini. Coba lihat slide berikut.
Orang yang mendengar atasannya akan mendapat promosi. Artinya peka terhadap kerinduan kemauan daripada atasannya. Murid atau mahasiswa yang mendengar gurunya atau dosennya akan naik kelas dan lulus dengan baik. Artinya sensitif, peka terhadap apa kemauan guru, apa kemauan dosen. Jadi saudaraku, makanya kita juga harus peka dalam bekerja, dalam berbisnis, atau sedang kuliah atau belajar. Kenapa? Persaingan sangat ketat. Dalam bisnis, kita tidak boleh melakukan strategi yang sama. Perlu inovasi. Ingat, kalau kita menerapkan strategi yang sama, jangan harap hasilnya lebih baik daripada masa yang lalu. Harus ada inovasi. Kita harus peka terhadap kondisi yang ada. Yang bekerja sama halnya, kalau mau promosi, perlu menambah pengetahuan. Jangan statis. Ada juga kreativitas. Misalkan belajar komputer, belajar bahasa asing, dan sebagainya lah, yang menunjang untuk kita dapat promosi. Jadi ini sangat perlu sensitif atau peka terhadap apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, mentaati kehendak Allah, mentaati kehendak Tuhan. Ayat 42 berkata begini, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Jadi bayangkan, seorang raja aja taat kepada apa yang dikatakan oleh Elia. Makanya memang kita lihat ketaatan ini sangat penting sekali. Ya, saya akan baca dulu Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, karena roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ini ditulis oleh Raja Daud, saudaraku ya, oleh ilham roh Allah, yang artinya dia rindu untuk boleh taat kepada Tuhan. Makanya kita melihat bahwa Tuhan menuntun dia dari hanya seorang gembala yang 2-3 ekor kambing yang domba dipeliharanya, digembalakannya, sampai dia menjadi raja, bahkan menjadi nabi. Luar biasa. Makanya kita lihat di kantor baik swasta maupun pemerintah, pegawai-pegawai yang taat kepada atasannya akan mendapat promosi. Amin, saudaraku. Nah, tapi mari kita lihat diri kita, apakah kita taat dan setia kepada Tuhan? Ada 3 area yang sering kita tidak taat. Ini dia. Yang pertama, area kekudusan hidup kita. Seringkali kita tidak menjaga dan memelihara kekudusan hidup kita. Padahal dikatakan, be ye holy because I am holy, kata firman Tuhan. 1 Petrus 1:16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita perlu menjaga dan memelihara kekudusan hidup kita. Area yang kedua yang kita sering gagal adalah melaksanakan amanat agung dan membawa jiwa-jiwa. Matius 28 ayat 19-20. Saya kira sudah kita mengenai tentang amanat agung. Dan saya bersyukur kalau Yamari sudah lebih 40 tahun melakukan misi tentang amanat agung ini. Lebih 40 tahun mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan hamba-hamba Tuhan di pedesaan, KKR, retreat, dan sebagainya. Pelayanan misi ini sangat perlu, saudara. Mari kita lihat kita masing-masing. Apakah kita juga ikut ambil bagian dalam amanat agung ini? Ingat saudaraku, kalau kita ketemu Tuhan muka dengan muka, Tuhan tidak tanya berapa mobil kita, berapa rumah kita, berapa banyak harta kita. Tuhan tidak concern untuk itu. Tapi Tuhan concern, peduli untuk jiwa-jiwa. Untuk itulah dia rela mati di kayu salib untuk jiwa-jiwa. Makanya kita perlu taat untuk boleh bawa jiwa kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Susah aminnya ya. Area yang ketiga adalah berkorban dan memberi. Lukas 6:38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Sekarang saya baca 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan dengar, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Artinya apa? Kita perlu menabur, kita perlu berkorban, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tadi saya singgung bahwa Yamari telah lebih 40 tahun dalam pelayanannya mengadakan misi amanat agung. Ya,
Tadi saya katakan KKR di daerah-daerah, pelatihan-pelatihan hamba Tuhan, seminar-seminar, juga mengenai pendampingan orang-orang sakit, ya, yang pergi ke Singapura ataupun ke Malaysia. Artinya apa? Ini pelayanan juga yang perlu kita bantu. Saya menghimbau saudara sekalian, mari, kalau bisa, mari kita juga boleh berkorban buat yang mari. Amin, saudaraku. Susah aminnya ya, kalau berkorban aminnya susah. Tapi inilah yang sering kita gagal, saudaraku ya. Yang terakhir, poin yang ketiga. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan dan berkat di masa-masa susah. Saya ulangi, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan dan berkat di masa-masa susah. Masa suka sama saja. Saya baca ayat 43 sampai 45. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Kita lihat saudaraku tadi bahwa Tuhan memulai hal yang kecil, ya, awan sebesar telapak tangan. Sama hanya dalam hidup kita juga. Tuhan juga bisa memulai hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan menyediakan perkara-perkara yang besar. Saya bacakan Matius 25 ayat 21 dan 23. Ini kalimatnya sama. Ini dia. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa, saudaraku? Kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan menyediakan juga perkara-perkara besar. Tapi yang istimewa dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Bukan hanya di sorga, tapi di dunia ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kebahagiaan Tuhan itu adalah bicara mengenai pertolongan dan berkat Tuhan. Kita harus yakin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ayat yang terakhir saya akan baca, Efesus 3 ayat 20. Boleh buka Alkitab saudara atau HP saudara yang ada Alkitabnya. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu saudara-saudaraku, percayalah bahwa masalah apapun yang kita hadapi, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 ini, bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Kenapa? Karena dialah Jehovah Jireh, yaitu Allah yang mencukupkan. Karena dialah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Karena dia Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Dialah Jehovah Shammah, Allah yang selalu hadir, yang menyertai kita. Dan dialah El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup, atau God Almighty. Mari saudaraku, kita mau serahkan seluruh beban dan masalah kita kepada Tuhan. Kenapa? Bersama dengan Tuhan ada berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau menjamah dan melawat kami semua. Kami rindu Tuhan akan berkat-Mu di masa-masa susah seperti dialami oleh bangsa kami, oleh keluarga-keluarga, bahkan mungkin pribadi kami masing-masing. Itu soalnya juga hamba mohon Engkau jamah lawat kami semua. Saudaraku, sambil kita tunduk kepala, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini ada beban, ada masalah. Mungkin ada masalah keluarga, ada masalah keuangan, ada masalah sakit, penyakit, atau apa saja. Percayalah, bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada pertolongan Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada berkat Tuhan. Bagi saudara yang mau didoakan, boleh angkat tangan kanan saudara, dan tangan kiri taruh di dada. Sebab dengan mengangkat tangan kanan, kita berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sedangkan tangan kiri kita taruh di dada kita, artinya kita yakin bersama dengan Tuhan ada pertolongan Tuhan. Dan mari kita berdoa sekarang.
Bapa dalam sorga, Engkau melihat setiap saudaraku yang mengangkat tangan saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya jarak tidak menjadi masalah. Walaupun kami beribadah secara online atau secara daring, Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami patahkan, kami tolak setiap tipu daya setan iblis yang mengganggu setiap saudaraku yang mengangkat tangan ini. Mari Kau jamah lawat mereka Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada kesembuhan. Bersama dengan Tuhan ada berkat-berkat Tuhan. Ada pintu-pintu dibukakan. Mari Kau jamah lawat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa buat Yamari Tuhan. Engkau lihat bahwa Yamari telah melakukan perintah amanat agung sudah lebih dari 40 tahun. Berkatilah Tuhan. Hamba juga mohon dan berdoa agar kiranya ada orang-orang yang Tuhan gerakkan boleh membantu pekerjaan Yamari untuk masa yang akan datang. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan bagi Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Bersiaplah untuk berkat Tuhan di masa-masa sulit. Firman Tuhan dilayani Pendeta Robinson Nenggolan. Terima kasih atas pelayanannya. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Kita berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Mari kita jalani hidup dan pelayanan serta tugas dan pekerjaan pada tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Sang Gembala Agung, akan selalu menyertai dan memberkati kita. Roh Kudus terus memandu dan memimpin kita, menuntun kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Ibadah online Yamari nasional berikutnya yaitu yang ke-32 tanggal 23 Januari 2021 dilayani Ibu Evangelis Esther dari Semarang. Mohon doanya agar pelayanannya dalam ibadah online Yamari nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tetap mentaati protokol kesehatan, yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, melakukan olahraga dan makan makanan yang bergizi dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Mariati Sitorus. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang telah memimpin kami dalam ibadah online Yamari ke-31 ini. Kiranya menjadi berkat bagi seluruh pemirsa ibadah online Yamari dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Robinson Nainggolan, dengan tema Bersiaplah untuk berkat Tuhan di masa-masa sulit. Kami percaya benih firman Tuhan yang telah ditabur oleh hamba-Mu menjadi rema dan memberkati seluruh sahabat dan pemirsa ibadah online Yamari dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, serta seluruh keluarga Bapak Pendeta Robinson Nainggolan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau pakai lebih dan lebih lagi dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu dimanapun beliau melayani Tuhan. Berkati worship leader,
singers, main musik, hamba-Mu yang menyampaikan pengumuman, pendoa syafaat, multimedia, dan semua yang terlibat dalam ibadah online Yamari ke-31 ini. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan menyertai kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persiapan ibadah online Yamari ke-32 minggu depan. Kiranya berjalan dengan lancar, berkati dan urapi worship leader, singers, pemain musik, dan multimedia. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Evangelis Esther dari Semarang, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dengan hikmat, pengertian, kuasa dan urapan dari Tuhan dalam mempersiapkan kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa ibadah online Yamari. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, kiranya damai sejahtera-Mu turun atas negeri kami tercinta ini. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari pusat hingga pelosok negeri ini dengan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga dapat memimpin dalam keadilan dan kebenaran. Kami juga berdoa secara khusus untuk donatur, mitra, dan sahabat Yamari yang saat ini sedang terkapar di rumah sakit akibat terkena COVID, dan juga yang melakukan isolasi mandiri baik di rumah maupun di tempat-tempat yang pemerintah telah sediakan. Kiranya tangan-Mu yang ajaib dan penuh kuasa itu menjangkau dan menjamah mereka saat ini. Kiranya kesembuhan secara total mereka terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala dana-dana yang mereka butuhkan selama pengobatan dan juga selama pemulihan, ya Allah. Lindungi dan tutup bungkus dengan darah anak domba Allah seluruh mitra dan sahabat Yamari dimanapun berada, ya Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami di hadapan-Mu yang kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan, pekerjaan, keluarga, pelayanan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.